Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali bersama saya Anggi Pradita di Cerita Kita. Nah, pemirsa, hari ini saya mau mengajak Anda untuk mengenal sebuah desa yang berada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu Desa Sadaujaya. Nah, Desa Sadaujaya ini terletak di Kecamatan Sungai Are yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Marga Sakti Seblat, Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Jadi ini merupakan desa paling ujung di Sumatera Selatan yang langsung berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Nah, kita pengen tahu seperti apa sih sebetulnya perkembangan dari Desa Sadaujaya ini. Tentunya kita akan mengetahui lebih banyak dengan ngobrol-ngobrol langsung nih dengan kepala desanya. Saya sudah bersama dengan Bapak Jamrul Hadi, Kepala Desa dari Desa Sadaujaya ya Pak ya? Ya, Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Nah, kita santai-santai aja nih Pak, pengen tahu tentang Desa Sadaujaya ini. Kan sebelumnya Desa Sadaujaya ini kan merupakan bagian dari Desa Ujanmas ya Pak ya? Kemudian melakukan pemekaran. Nah, itu perkembangannya seperti apa sih Pak dari tahun ke tahun Pak? Ya, alhamdulillah memang Sadau ini dari pemekaran dari Desa Ujanmas. Semenjak dimekarkan itu alhamdulillah masalah pembangunan di Desa Sadaujaya ini seperti ada balai desa, sudah untuk PAUD, anak-anak sudah ada juga, untuk infrastruktur jalan untuk masuk ke wilayah perkebunan sudah berapa titik kami laksanakan di desa ini, dan kemudian infrastruktur lainnya seperti air bersih kami sudah ada, sudah masuk ke desa, tapi kekeluhan kami itu belum memuaskan itu. Ibu. Oke, kalau Bapak Jamrul Hadi sendiri sudah menjadi kepala desa itu berapa tahun Pak? Kalau jadi kepala desa ini dari periode pertama itu sudah jalan, namun sampai sekarang ini sudah 10 tahun. Bu. Oh, berarti sudah cukup lama sebetulnya ya Pak ya? Ya. Nah, itu sepanjang 10 tahun perjalanan Pak Jamrul Hadi menjadi kepala desa, itu sebetulnya kesulitan-kesulitan atau tantangan apa yang dihadapi Pak? Kalau masalah tantangan ini kan dikatakan nggak berat tantangan itu kan, terlalu banyak tantangan gitu. Tapi kami mohon izin menyampaikan keluhan kami, tantangan kami di desa, apalagi desa kami ini desa yang paling ujung perbatasan dengan Bengkulu. Yeah. Nah, di desa terlalu ujung ini kami selalu menjadi surutan dari pihak luar. Kalau warganya sendiri gimana Pak? Ya, kalau warga sendiri alhamdulillah warga kami ini aman. Nah, tapi kendala tentram warga kami ini, malah dia selama saya menjadi kepala desa ini, masyarakat kami ini banyak sekali ucapan terima kasih selama pimpinan ini. Oke, nah ini kan cukup tinggi ya Pak ya, hampir 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut Desa Sadaujaya ini. Nah, itu potensi dan komoditas apa sih sebetulnya Pak yang cukup dilihat nih di Kabupaten Sadaujaya, di Desa Sadaujaya ini? Sebenarnya memang ini kan permukaan laut ini kan dekat gitu, potensi kita ini kalau amnaknya tuh jauh, hanya jauh sekali. Potensi kalau daerah, tanamannya potensinya apa sih Pak? Yang ditanam di Desa Sadaujaya ini Pak? Ya, mayoritasnya tanaman kopi itu di Desa Sadaujaya ini, kopi, ada lada juga ada, tapi yang banyak itu kopi. Kopi. Ya. Jadi pekerjaan utama masyarakat yang ada di sini petani kopi begitu? Petani kopi, betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong tentang kopi nih Pak ya, kan memang di sini pas nih untuk ditanami dengan kopi begitu ya. Prosesnya seperti apa sih Pak dalam perkembangan penanaman kopi ini sampai jadinya Pak? Berapa lama waktunya ya Pak? 1 tahun, Bu. Kalau proses dari tanam awal itu 3 tahun baru panen, baru metik buahnya. Tapi kalau sudah panen 1 tahun, nunggu 1 tahun kita baru panen. Jadi setahun itu baru kita bisa panen buahnya. Oke, jadi kalau ditanamin pertama itu
harus menunggu 3 tahun dulu ya Pak ya? Ya, Kemudian setelah betul. itu baru panen setiap setahun sekali. Ya betul sekali. Oke. 3 tahun. Nah itu biasanya satu kali panen berapa banyak Pak jumlahnya? Berapa ton sampai kalau untuk dari desa Sadajaya? Alhamdulillah kalau padanya ini rata-rata 3 ton, Bu. Satu. Rata-rata 3 Ah, ton. 3 ton. Oke. Nah harga sekarang berapa sih Pak? Kalau untuk ini Kak kopinya? Alhamdulillah kalau sekarang ini di antara 70-an. 70.000 Ya, itu per 70 kilogram. per kilo. Oke, jadi memang cukup tinggi ya sekarang ya berarti ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu nanti kopi-kopi yang dipanen di Desa Sadajaya itu nantinya dijualnya kemana-mana disebarnya? Kalau di Sadar ini kan seperti gudang kopi itu kan ada di simpang luas dari kecamatan. Nah, dari simpang luas itu larinya ada yang ke Lampung, ada yang ke Seberang. Oke, oh jadi memang dikumpulkan ke desa Simpang Luas dulu, Ya. kemudian baru disebar di provinsi yang lain begitu ya? Ya, Tapi betul sekali. kebanyakan berada di Lampung disebarkannya. Oke, nah kalau misalnya ini kan sekarang selain tanaman kopi, itu apa aja sih Pak infrastruktur yang di zaman kepemimpinan Bapak nih yang sudah ada saat ini? Kalau selain kopi, setelah menunggu musim kopi, banyak masyarakat ini seperti nanam jahe, Oke. ya, nanam cabai untuk menyambung, untuk menyampaikan satu ke musim itu. Oke, jadi sayur-sayuran lain pun juga ada Ya, yang sayur-sayuran alhamdulillah ditanam ada begitu juga, ya? ya. Oke. Nah, kita ngomongin tentang ini tadi kan Bapak tadi bilang tentang pembangunan balai desa, kemudian juga di bidang pendidikan tadi ada sekolah PAUD. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih Pak seperti apa proses pembangunannya? Kemudian apa saja yang memang sudah ada? Mungkin seperti jalan, itu jalan dari mana ke mana yang memang sudah dibangun sampai saat ini? Ya. Oke, saya ceritakan dari saat saya menjadi kepala desa untuk pembangunan PAUD itu dari di tahun 2016 pembangunan PAUD itu, dan pembangunan balai desa ini dilaksanakan di tahun 2018. Lama infrastruktur seperti air bersih tadi di 2018 juga itu. Tapi pembangunan itu sangat jauh, Bu. Yang sekali 11 kilo dari puncak itu turun sampai ke sini. Tapi itu sudah Ya, sudah berjalan alhamdulillah, Pak, ya? sudah dinikmati masyarakat. Memang komitmen dari awal saya menjadi kepala desa ini, tuntutan masyarakat memang harus masukkan air bersih, harus masuk ke desa. Oke. Alhamdulillah setelah saya menjabat 2018 muncul air ke desa. Oke, nah itu memang untuk di beberapa desa kebutuhan air bersih itu termasuk menjadi keluhan. Tapi kalau di Desa Sadajaya itu memang sudah lancar ya Pak ya, Ya, sudah alhamdulillah. masyarakat sudah bisa mendapatkan air bersih dengan mudah ya. Ya. Oke, kalau jalannya gimana nih Pak? Kan ini kan dataran tinggi, kemudian juga banyak perkebunan warga. Kalau untuk akses jalannya sendiri seperti apa di Desa Sadajaya? Ya, namanya daerah pegunungan, Bu. Kalau pembangunan jalan sudah beberapa titik, berapa dusun kami bangun. Seperti arah ke dusun 3 itu sampai ke arah dusun 7 itu sudah kami bangun jalan. Di tahun 2017 itu. Tapi kami bangunnya jalan setapak, itu namanya jalan kebun, lebarnya 1 meter. Ya, tapi boleh disaksikan, baik pun dari masyarakat sudah merasakan, dari media juga kira-kira mau lihat, di tahun 2017 pembangunannya mulai dilihat. Oke, jadi memang sudah memudahkan sebetulnya Pak ya, untuk petani-petani pun juga untuk mengumpulkan kopi-kopi yang mau dipanen juga sudah mudah karena jalannya udah bagus ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Nah, jumlah penduduknya ada berapa sih Pak di Desa Sadajaya ini Pak? Kalau jumlah penduduk, jumlah jiwa itu 1.500-an lebih. Kalau jumlah jiwa, tapi kalau jumlah DPT 900-an. Oke, jadi kan sudah cukup banyak Ya. sebetulnya ya. Nah, aktivitas warga sendiri selain bertani biasanya apa saja Pak? Kemudian juga kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di sini apa sih Pak? Kalau masyarakat ini lain tani, paling ada yang keluar. Kalau sambil nunggu musim itu ada yang keluar. Oke. Kegiatan masyarakat nyari untuk menyambung hidup. Oke, nah ada kegiatan nggak untuk kalau misalnya untuk pemuda-pemudanya nih, yang anak-anak mudanya itu ada kegiatan nggak sih dari
kepala desanya. Oh ya betul, kalau anak-anak muda ini kan banyak kegiatan karena ada dari bantuan dari dana desa juga ada kan. Jadi untuk seperti Karang Taruna, seperti ibu-ibu PKK kan banyak kegiatan. Oke, yang dilaksanakan. jadi memang aktif juga ya Pak ya untuk aktif, kegiatan ya. Karang Tarunanya. Nah, kegiatan PKK ini kan biasanya ibu-ibunya tuh ada yang dihasilkan. Kalau misalnya kegiatan PKK di sini tuh kegiatannya seperti apa dan wujud bendanya yang dihasilkan tuh apa sih Pak? Ya, kalau ibu PKK kalau di sini kan bikin kebun PKK Bu. Oke. Bikin kebun PKK seperti nanam bawang, Oh. ya, nanam bawang, seperti ikut juga nanam jahe, nanam cabai. Itu sangat menghasilkan itu ibu-ibu PKK itu. Alhamdulillah kan berjalan, Betul. jalan sampai sekarang terus itu berjalan. Oke. Nah, kalau di bidang kesehatan nih Pak, ada kesulitan atau kendalanya nggak sih Pak kalau masyarakat di Desa Sadaujaya itu kalau misalnya ada yang sakit, kemudian juga ada yang mau melahirkan misalnya, itu akses kesehatannya seperti apa Pak? Ya kalau kendala untuk melahirkan itu sebenarnya yang ada kendala itu sebenarnya di desa ini, bidan desa ada sebenarnya, bidan desa ada yang untuk nunggu di dalam desa ini ada juga. Tapi keluhan kami kalau bisa itu diadakan ambulan kok sini. Ini ada ambulan. Desa Sadaujaya dari sini mau ke kabupaten jauh sekali itu. Oke. Jadi kalau selama ini seperti apa Pak? Apa yang dilakukan? Kita dilakukan kadang bawa mobil pribadi Bu. Mobil pribadi kita bawa untuk mengantarkan orang-orang sakit itu. Oke. Kalau untuk puskesmas atau tempat klinik terdekat itu apakah ada Pak di Desa Sadaujaya? Kalau untuk puskesmas ada yang terdekat dari Simpang Bos itu Kecamatan Denpasar, sekitar 5 kilo dari Sadau ini untuk menuju puskesmas itu. Jadi ada satu nih ya Pak ya permintaannya, semoga cepat diadakan adanya ambulans ya Pak ya untuk memudahkan masyarakat. Oke, nah itu kalau di bidang kesehatan. Kalau di pendidikan itu apakah sudah cukup baik tenaga-tenaga pengajarnya atau misalnya anak-anak? Kalau tadi kan Bapak bilang sudah ada PAUD nih di sini, berarti anak-anak kecil pun sudah ada tempat untuk sekolahnya ada nih. Kalau untuk SD, SMP, SMA-nya dan tenaga pengajarnya nih seperti apa nih Pak? Ya kalau untuk PAUD sudah ada, untuk SD sama SMP yang baru ada di sini Bu. SD, kalau SMA-nya belum ada lah, masih sekolahnya ke kecamatan. SD sama SMP. Dan tentang pengajarnya alhamdulillah kan lumayan cukup kalau pada sekarang ini. Tapi kekeluhan dari sekolahan itu kan ada juga gurunya yang honorer Bu. Yang honorer itu kasihan, kadang jauh. Betul. Kadang gurunya nih ada yang dari kecamatan Sindang Danau guru sini. Oke. Jadi akses sebenarnya akses dari tenaga pengajarnya juga harus dipikirkan ya Pak ya. Karena bukan hanya dari putra daerah yang ada di Sadaujaya, tapi juga dari luar desa ya Pak ya. Oke, nah ini kan tadi kan Desa Sadaujaya ini berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu nih Pak. Berarti otomatis kan berdekatan. Itu ada nggak sih Pak pengaruhnya yang dirasakan dari Desa Sadaujaya karena berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu ini Pak? Ya, sebenarnya kalau bilang pengaruh itu nggak ada pengaruh, malah kan kami senang di perbatasan Bengkulu. Tapi yang sekarang ini yang kami keluhkan itu jalannya belum tembus Ibu. Jalannya Mbak kira-kira 1,5 kilo lagi lah, 1.500 meter lagi yang belum tembus itu. Sebenarnya untuk perekonomian masyarakat berkat jalannya ini tembus dari provinsi kita Palembang menuju Bengkulu, ekonomi masyarakat itu sangat terbantu. Jadi itu ya, semoga nanti bertahun-tahun akan semakin mudah sebetulnya aksesnya ya Pak ya. Oke, nah berarti kan masyarakatnya juga semakin majemuk, bukan hanya dari suku tertentu ya Pak ya. Kalau di Desa Sadaujaya ini suku-sukunya apa aja sih Pak yang ada Pak? Kalau di Desa Sadaujaya ini suku ini bermacam-macam Bu. Ada Sunda, ada Jawa, ada Semendeng, ada Ogan, ada dari Bengkulu juga, sudah banyak ini. Kalau Bapak sendiri dari mana nih Pak? Kalau saya sendiri dari aslinya Semendeng Pak. Semendeng, oke. Jadi memang putra daerah sebenarnya ya Pak ya?
Nah, kalau kegiatan-kegiatan yang seperti itu kan memang pasti banyak ya Pak ya dilakukan. Sebetulnya keluhan yang paling dirasakan apa sih Pak? Selain tadi Bapak sebutkan kalau dibagi di bidang pendidikan itu mungkin akses dari tenaga pengajarnya yang ada juga yang masih honorer. Kemudian kalau di bidang kesehatan itu kepemilikan ambulans ya belum ada ya Pak ya untuk ambulans. Nah kalau yang lainnya selain itu Pak apa yang rencananya akan dilakukan nih atau ingin semasa penjabatan Bapak tuh pengen dilakukan rencana ke depannya seperti apa? Ya, kalau rencana kami untuk ke depan ini kan banyak sekali permintaan dari mohonan kami dari untuk pemerintah atasan untuk memperhatikan kami di desa ini, karena desa kami ini desa yang sangat ujung sekali, desa perbatasan. Namun harapan kami untuk pembangunan karena di desa kami ini terdiri dari 8 dusun, masih banyak sekali untuk bangun untuk infrastruktur, untuk jalan, akses jalan yang menuju ke dalam-dalam itu daerah kebun, supaya petani-petani itu untuk mengeluarkan hasil bumi bisa lancar untuk menuju desa. Nah ini kan sumber utamanya adalah dari dana desa sebetulnya Pak ya. Ada nggak sih Pak pendapatan lain yang didapat atau mungkin misalnya ada investor atau ada pihak luar yang membantu pengembangan desa seperti itu Pak? Kalau bantuan dari luar itu memang ada juga seperti dari anggota dewan, aspirasi dari dewan ada. Namanya tak baik, aspirasi dari dewan itu sangat terbatas Bu. Paling kita bantu dapat jalan 200 meter, tapi kami sudah sangat terima kasih sekali. Nah, harapan kami desa ini kalau bisa dana desa kami itu ditambah Bu, kecinian ini. Ini semoga didengar juga nih dengan pihak terkait ya Pak ya. Sedangkan bangunan kami ini masih banyak sekali ini bangunan dibangun ini. Ada kalau 10 kilo lagi masih itu 10 kilo lagi yang mau kami bangun untuk struktur. Tapi kami masyarakat sini masyarakat cukup antusias, cukup kompak. Walaupun dana desa belum terkucur, kalau pembangunan jalan itu tetap kami masyarakat itu swadaya terus setiap tahun swadaya mengadakan swadaya dapat semin, dapat 100, dapat 50 langsung dibangun kami jalan. Kita di samping menunggu hasil dari dana desa itu masyarakat kami. Jadi gotong royong dan rasa kebersamaan dari masyarakat juga tinggi ya Pak ya di desa Sadajaya. Alhamdulillah tinggi. Nah kalau misalnya di desa Sadajaya ini Pak, kebudayaan yang paling ditonjolkan tuh apa sih Pak sebetulnya Pak? Kebudayaan ini kan banyak ini Bu. Kebudayaan ini banyak seni dari seni kuntau sebenarnya ada di sini Bu. Dari PSHT ada, dari Margaluyu ada, dari seperti kegiatan Ibu PKK tadi, seperti kebudayaannya seperti nari Marawis, Rabana. Alhamdulillah kan berjalan terus di sini. Kalau kesenian itu bermacam-macam kesenian di sini ada. Alhamdulillah berjalan semua, dari Kerasakti ada. Itu apa Pak? Kerasakti itu apa? Kerasakti itu dari ini budaya kesenian itu, seni itu. Nah. Itu termasuk seni budaya tarika atau musika atau seperti apa? Iya, Kerasakti itu termasuk di seni tari pencak silat itu, seperti Kerasakti itu. Nah itu apakah ada rutin dilakukan kegiatannya atau seperti apa? Seminggu 2 kali itu nanti Bu. Seminggu 2 kali itu. 2 malam itu terus main 2 malam, 2 malam. Itu untuk warganya yang anak-anak atau semuanya bisa latihan? Ya, bisa dari dewasa sampai anak-anak itu. Anak-anak sekolah itu kapan makanya dia jadikan malam itu anak-anak sekolah itu banyak ikut latihan itu. Nah kalau misalnya anak-anak kan latihan nih Pak ya, seminggu 2 kali ya Pak ya, itu nanti ditampilkan atau pentasnya apakah memang sudah ada dijadwalkan atau mungkin tampil di desa yang lain, itu seperti apa nih Pak? Nah, itu sering diundang ke kecamatan pas ada kunjungan bupati, kunjungan gubernur, itu sering diundang kesenian di sini, ditampilkan
bermacam-macam ragam kesenian tadi tampilkan di kecamatan itu. Jadi Kering. itulah yang ditampilkannya khas dari Desa Sadojaya ini. Ternyata anak-anaknya pun juga aktif ya Pak ya dalam kegiatan seni dan budayanya ya. Nah, kita balik lagi nih Pak, ngomongin tentang tanaman. Tadi kan banyak Bapak bilang mungkin seperti kopi, kemudian lada, ataupun juga yang lainnya. Tapi kalau tanaman-tanaman seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang bisa ditanam di daerah Sadojaya ini apa sih Pak? Kalau seperti buah-buahan, jambu pukat bagus ini Bu. Jambu pukat, alhamdulillah sangat bagus sekali. Makanya kami untuk rencana untuk anggaran dana desa untuk tahanan pangan di tahun 2025 ini mengadakan bibit pukat, Bu, nanam pukat. Karena kami lihat ini bagus sekali pukat itu untuk menunjang berapa tahun itu dan berbuah. Insya Allah masyarakat ini bisa untuk menikmati. Nah kalau untuk tanaman pukat sendiri ketika mulai ditanam bibitnya itu perlu waktu berapa lama? Waktunya paling 3 tahun Bu. 3 tahun sudah buah. Jadi panennya pun jadi bisa setiap tahun atau per 3 tahun sekali? Kalau panennya sebulan kali bisa panen. Oh, oke. Jadi untuk awalnya saja nunggu 3 tahun ya Iya. Pak ya, kemudian juga bisa panen setiap bulan bisa menghasilkan ya? Alhamdulillah bisa itu. Oke. Nah, berarti memang salah satunya yang bisa dikembangkan di Desa Sadojaya bukan cuma kopi tapi juga tanaman pokat ini ya Pak ya? Tanaman pokat ini sangat menarik. Karena sudah kami pikir-pikir analisa ini untuk mengembangkan ini. Inilah yang bisa kami kembangkan. Insya Allah. Baik. Nah, ini terakhir nih Pak, harapan dan juga mungkin pesan ya untuk warga di Desa Sadojaya khususnya atau juga masyarakat sekarang yang lagi menyaksikan, apa sebetulnya pesan dari Bapak sendiri sebagai Kepala Desa di Sadojaya ini Pak? Ya, untuk harapan kami pada masyarakat supaya selalu rukun, ya. Rukun, damai, program-program dari pemerintah selalu didukung. Itu harapan kami dari pemerintah. Dan juga perlu kami sampaikan, pemerintah dari atasan bisa mendengar suara kami, karena kami ini Surian salah ini kan untuk kami di desa yang sangat ujung sekali, berulang kami sampaikan kepada pemerintah atasan, kalau masalah pembangunan ketahanan pangan itu kami berjalan terus Bu. Tapi kegagalan karena tidak sesuai dengan wilayah. Ketahanan pangan seperti tahun belakang kami nanam jagung, menyebar bibit ikan itu panen tapi tidak memuaskan, tidak seberapa menghasilkan. Itu namakan termasuk gagal panen. Jadi makanya harapan kami untuk tahun ini kami menanam jambu pukat untuk ketahanan pangan kami tahun 2025 ini. Baik, semoga tetap lancar ya Pak ya ke depannya ya Pak ya. Insya Allah. Sepanjang perjalanan Bapak sebagai Kepala Desa dan mungkin sepanjang seterusnya Kepala Desa Sadojaya ini tetap baik dan juga masyarakatnya tetap bergotong royong bersama ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas bincang-bincang kita. Nah, pemirsa, demikian cerita kita hari ini. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.